Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Suasana malam di kamar pengantin baru saat ini sangat mendebarkan. Di sebuah kamar apartemen ini, mereka akan menulis sejarah cinta mereka. Abbas akan mulai menunaikan kewajibannya. Ia akan mengajak Melly melintasi ruang dan waktu, menikmati sensasi sakit dan perih yang bersamaan. Melakukan hal-hal yang lumrah untuk dilakukan sepasang pengantin baru di malam pengantin. Mungkin cukup terlambat bagi Abbas dan juga Melly. Semuanya karena banyak drama yang terjadi di malam-malam sebelumnya. Dengan sabar, Abbas menanti kesiapan dari Melly. Ia tidak akan memaksa Melly melakukan dengan dirinya. Ia akan berusaha dengan telaten dan sabar, hingga Melly datang padanya dengan sendiri tanpa paksaan dan tekanan, namun datang dengan sukarela sepenuh hati. Malam yang dingin menjadi saksi Abbas dan Melly kini telah memadu kasih, menyatukan kedua jiwa dan raga mereka, merekatkan jalinan kasih melalui sentuhan-sentuhan yang membakar gelora di dalam jiwa masing-masing. Api cinta yang memanas di dalam tubuhnya seketika mencair, meleleh bersama keringat yang memenuhi dada Abbas yang bidang. Ia begitu bersemangat karena semua yang tertahan selama ini tersalurkan. Hatinya yang berdesir kini telah menemui tuannya. Dilihatnya Melly yang terlihat lelah tak berdaya. Entah apa saja yang telah diperbuat Abbas padanya barusan. Yang jelas ada gurat kepedihan tergambar di wajah Melly. Melly merasakan perih di sebagian tubuhnya. Rasa perih yang ia terima menjadi tanda bahwa ia telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai seorang istri untuk Abbas. Abbas menciumi istrinya dengan lembut dan sayang. Ia mengecup tiap inci tubuh Melly. Baginya, Melly adalah hadiah terindah yang ia miliki. Ia berjanji untuk selalu membahagiakan istrinya seumur hidupnya. Janji Abbas di dalam hati. Melly yang lemah lunglai tak berdaya mencoba untuk berdiri. Ia mau ke kamar mandi. Drama baru pun dimulai. Melly memasang muka melasnya di depan Abbas saat ini. "Sayang, kok sakit banget?" Melly menatap Abbas dengan pandangan seperti menatap seorang penjahat. "Ya, katanya kan emang gitu, Melly sayang." Abbas tidak ingin dipandang sebagai seorang penjahat. Ia mencoba memanis-maniskan sikapnya, seperti kucing jinak. Padahal beberapa waktu yang lalu, ia seperti singa yang kelaparan yang menatap Melly sebagai mangsa. "Tahu begini, aku tunda aja tadi," ucapan Melly sambil meringis. Ia hanya bercanda. Melly pun segera ke kamar mandi. Ia mandi membersihkan seluruh tubuhnya, dari ujung kepala sampai kaki. Abbas juga akan mandi. Ia berencana menyusul Melly. Niatnya dia batalkan ketika ia menoleh di samping tempat tidur Melly. Matanya tertuju pada banyak bercak darah di atas sprei mereka. Abbas merasa bersyukur memilih Melly. Melly yang bisa menjaga kesuciannya selama ini, membuat perasaan cinta di hati Abbas semakin bertambah untuk sang istri. Abbas dengan telatennya kini menarik sprei dan bantal serta guling. Ia telah siap dengan sprei yang baru dicuci. Abbas tidak menunggu Melly untuk menggantinya. Ia turun tangan langsung mengerjakan pekerjaan itu. Ia sudah sangat kasihan melihat Melly saat ini. Abbas pun sadar siapa penyebab sekaligus pelaku utamanya. Selesai mengganti sprei dengan yang baru dan bersih, Abbas menuju kulkas. Ia mengambil beberapa minuman, satu untuk dirinya dan satu untuk sang istri. Sesaat kemudian muncullah Melly dari balik kamar mandi. Abbas menatap Melly yang telah menggerai rambut panjangnya. Rambut basahnya dibiarkan terurai. Ia kini duduk di meja riasnya. Melly mengambil hair dryer dan mengeringkan tiap helai rambutnya. Abbas melihat pemandangan itu, perlahan berjalan mendekati Melly. Diambilnya hair dryer dari tangan istrinya. "Sini, aku bantuin."
Abbas kini membantu mengeringkan rambut Meli. Hal-hal kecil seperti ini sangat dinikmati oleh Abbas. Sebelah sini belum. Meli menunjuk bagian kepalanya, sebelah kanan, karena sedari tadi Abbas hanya mengeringkan salah satu sisi saja. Sabar dong, kan memang belum. Ih, kayaknya kamu jadi gak sabaran banget, goda Abbas. Akibat perbuatan siapa ini? Meli balik menuduh dengan tatapan mengancam. Melihat reaksi Meli yang menurutnya menggemaskan saat ia goda, Abbas membalik kursi Meli. Jadilah mereka berhadapan saat ini. Abbas mulai memajukan wajahnya. Dikecupnya lagi Meli berkali-kali. Meli yang masih memiliki sejuta rasa perih di tubuhnya langsung mencubit lengan suaminya. Abbas langsung melepaskan Meli dan memberikan banyak senyuman penuh makna kepada sang istri. Makasih ya sayang, love you. Abbas sudah mau nyosor lagi, namun gagal seketika karena Meli menyetop bibir Abbas dengan jari tangannya. Keduanya sama-sama tertawa, saling menertawakan diri masing-masing. Setelah selesai mengeringkan rambutnya, kini pandangan Meli tertuju pada spray baru. Iya, tadi aku yang ganti, habisnya banyak noda darahnya. Sebelum ditanya, Abbas udah jawab, seakan ia mengerti arti tatapan Meli. Sepertinya sudah semakin sehati saja mereka berdua ini. Hasil dari perbuatan siapa ini? Meli masih tidak terima dengan perih yang menderanya, namun ia ucapkan dengan nada bercanda. Abbas yang merasa mendapat intimidasi dari Meli hanya menyunggingkan senyum penuh arti di balik bibirnya. Gak apa-apa sayang, berdarahnya cuma sekali kok, perihnya juga sekali, nanti kita sering-sering ya, biar gak sakit, goda Abbas kembali. Bukannya mendapat jawaban dari sang istri, Abbas malah justru mendapat lemparan bantal dari Meli. Meli sudah sangat gemas dibuatnya. Abbas sampai ampun-ampun karena Meli sedari tadi menyerang dirinya dengan timpukan bantal berulang kali. Bagaimana tidak gemas, Abbas dari tadi membuat candaan rasa sakit yang mendera sang istri. Maaf. Iya deh, aku yang salah. Gara-gara aku. Abbas berlalu ke kamar mandi. Kini giliran dirinya yang membersihkan diri. Meli sudah menyiapkan pakaian Abbas. Ia kini sedang berada di dapur. Terbiasa tinggal sendiri, Meli sudah biasa memasak beberapa menu makanan. Tapi untuk rasa, jangan tanya. Ia masih sangat amatir. Beberapa saat kemudian, nampak sudah siap hidangan di meja. Meli memasak dengan bahan seadanya. Karena ia baru saja tinggal di apartemen Abbas, ia belum sempat berbelanja. Ia baru merapikan pakaian dan hal-hal kecil lainnya, belum sempat ke supermarket. Abbas keluar dari kamar sudah rapi dan sangat ganteng menurut pandangan mata Meli. Ia berjalan menuju meja makan. Masak apa sayang? Tanya Abbas tentang menu makan malam saat ini. Masak ala kadarnya ya. Kita belum sempat belanja, jadi aku masak dengan bahan yang ada, jawab Meli. Gak apa-apa, habis makan kita nanti ke supermarket ya, ajak Abbas. Sip. Meli mengacungkan jempolnya ke arah Abbas. Keduanya saat ini telah menikmati makan malam sederhana. Biarpun sederhana, bagi Abbas ini akan menjadi makan malam yang sempurna untuk masa-masa yang akan datang. Karena biasanya ia hanya makan seorang diri, ia lebih memilih menyibukkan diri dalam dunia kerjanya. Hal-hal kecil seperti ini sangat ia rindukan, karena masa lalunya yang memiliki kedua orang tua selalu sibuk dengan urusan masing-masing, Abbas seperti terabaikan. Namun semua sudah terjadi, ia tidak ingin larut dalam kenangan yang membuat sedih. Saat ini, ia sudah hidup bahagia, hidup bersama Meli, istri yang sangat dicintai. Mereka akan mengukir hari indah bersama.
Selesai makan, Abbas mengajak sang istri pergi ke supermarket. Ia sudah berjanji pada Melly untuk mengantarnya berbelanja keperluan sehari-hari. Abbas kini sudah berada di depan meja kasir. Ia telah bersiap membayar belanjaan. Tampak ia kewalahan membawa semua belanjaan, entah apa saja yang sudah ia dan Melly beli, karena kedua tangan mereka sampai tidak bisa membawa barang-barang belanjaan mereka. Setelah sampai di tempat parkir, Abbas perlahan memasukkan satu persatu belanjaannya. Melly berencana membantunya, tapi Abbas melarang. Ia tidak ingin Melly kecapean. Abbas sudah merasa bersalah tentang kejadian sebelumnya. Selesai memasukkan semua belanjaannya, Abbas kembali masuk mobil. Abbas menawarkan Melly untuk jalan-jalan. Karena hari belum larut malam, Melly menerima tawaran sang suami. "Sayang, mau jalan bentar, biar gak jenuh dari kemarin di apartemen terus," ajak Abbas. "Boleh, yang deket-deket saja ya, aku capek kalau jauh-jauh," rengek Melly dengan manja. "Iya, main deket sini saja. Tuh di depan ada sebuah kafe." Abbas menunjuk dengan matanya. Memang benar ada sebuah kafe di depan mereka. Melly dan Abbas terlihat menikmati suasana di dalam kafe. Nampaknya sedang ada acara di kafe tersebut. Terlihat gerumulan orang sedang berkumpul dan sebagian lagi nampak memegang handphone untuk merekam. Ketika pelayan datang membawa pesanan mereka berdua, Melly mencoba mencari tahu. Ia mencoba bertanya kepada pelayan. "Ada apa sih, Kak? Kok kelihatan ramai benar?" tanyanya pada seorang karyawan. "Oh, itu Kak, salah seorang pengunjung sedang menyatakan pernyataan cinta di sini, dibantu beberapa temannya yang sudah heboh dari tadi," jawab karyawan tersebut. "Yang mana Kak ceweknya?" Melly mulai kepo banget. "Yang itu Kak, yang pakai baju hijau, yang lagi memegang bunga di tangannya," tunjuk karyawan tadi. Melly langsung menyisir para kerumunan dari jauh. Pandangan matanya tertuju ke arah cewek baju hijau yang ditunjuk pelayan tadi. Melly dibuat sedikit terkejut. Ia mengenal gadis itu. Gadis itu adalah sahabatnya semasa SMA, teman sebangkunya saat ia kelas 3. Tampak senang bertemu dengan teman lama di tempat perantauan. Melly mohon izin bentar menemui temannya. Abbas menganggukkan kepalanya. Ia memberikan izin kepada Melly. "Pinky!" teriak Melly. Ia berteriak memanggil nama temannya. Melly menghampiri sang teman dan memecah kerumunan. Pinky yang namanya dipanggil dengan kencang langsung menoleh ke arah suara. Ia tidak menyangka akan bertemu dengan kawan lamanya itu. Pinky memeluk dan mencium pipi kanan kiri Melly. "Ya ampun Melly, udah lama banget gak ketemu ya," sapa Pinky. "Iya, rasanya lama banget. Kapan sih terakhir ketemu?" Melly mencoba mengajak temannya mengenang masa lalu. "Wah, lama banget Mel, lepas wisuda SMA kayaknya. Selesai wisuda, aku kan langsung ikut papa ke Kalimantan. Jadi udah langsung lost kontak sama anak-anak. Seneng banget deh ketemu sama kamu." Pinky berkali-kali memeluk Melly. Dari jauh, Abbas mengamati sang istri. Melly sudah asik saja ngobrol bersama Pinky sampai melupakan Abbas yang gelas minumannya kini telah habis, sudah kosong. Karena ia minum semenjak tadi. Melly baru sadar ketika dilihatnya sang suami yang menatapnya dari jauh. "Pink, ayo ikut aku bentar, aku kenalin sama suamiku," ajak Melly sambil memegang tangan teman lamanya. "Apa? Kamu udah married? Kok cepet banget? Masa sih?" Pinky nggak percaya dengan ucapan Melly. "Apa untungnya aku bohongin kamu?" sanggah Melly atas tudingan temannya tersebut. Karena dirasa Melly sedang tidak bercanda, Pinky menurut ajakan temannya. Pinky berjalan di belakang Melly bersama pacarnya. Mereka bertiga menuju meja Abbas yang telah duduk dengan perasaan beteknya. Abbas merasa tersisihkan semenjak tadi. "Pink, kenalin, ini suami aku." Melly memperkenalkan sang suami kepada temannya.
Abbas menyebutkan namanya. Ia menjabat tangan Pinky serta kekasihnya. Abbas mengajak keduanya bergabung, namun dengan halus mereka menolak karena mereka juga sudah punya rencana masing-masing. Terima kasih, Kak. Maaf, kami masih ada acara. Lain kali aja ya, Kak. Oh ya, Mel, minta nomor kontak yang baru ya. Nanti kita lanjutin ngobrolnya. Aku masih kangen sama kamu. Pinky memohon pamit. Ia pun meninggalkan meja Melly dan Abbas setelah temannya memberi nomor kontak terbarunya. Senang ketemu teman lama ya, Mel? Tanya Abbas. Senang lah, rasanya udah lama banget. Terus ketemu di sebuah tempat yang gak kita sangka, kan seperti takdir gitu, jawabnya. Iya, seperti takdir yang mempertemukan kita. Abbas mulai keluar jurus gombalnya. Aduh, bisa-bisa meleleh nih kalau digombalin terus, candanya. Emang aku lagi ngegombal, aku serius loh. Abbas mencoba memasang wajah seriusnya. Haha, Melly hanya tertawa menanggapi tingkah suaminya.